sebelum kita mulai, Pak Paskalis, mohon doa pembuka ya Pak Paskalis. Ya. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Kau beri kami kesempatan untuk berefleksi, untuk melihat kembali iman kami, khususnya tentang adanya para malaikat yang membimbing kami, yang menuntun kami di dalam kehidupan ini. Mereka sering kami lupakan, Tuhan. Padahal mereka Kau percayakan kepada kami untuk menuntun jalan kami di jalan kebenaran. Semoga permenungan kami pada pagi hari ini benar-benar mengingatkan kami bagaimana Engkau mencintai kami dengan memberikan kepada kami tokoh-tokoh yang selalu melindungi dan menjaga kami. Walaupun mereka sering kami abaikan, tetapi mereka senantiasa setia mendampingi kami. Karena itu Tuhan, biarlah pagi dan siang ini kami benar-benar dituntun oleh Roh-Mu menuju kepada suatu kesadaran akan besarnya kasih-Mu yang Kau tampilkan melalui para malaikat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, Pak Paskalis, silakan Pak Paskalis. Selamat pagi, selamat siang, Bapak, Ibu, Suster, saudara-saudari yang saya kasihi. Kita akan bicara tentang malaikat dan orang kudus, sejauh mana nanti bisa sampai ke orang kudus. Itu kita nanti lihat ya perkembangannya. Karena saya mau memberikan pertama sedikit ilmiah ya, membuat Anda sedikit pusing ya tentang yang ilmiah. Tapi nanti ujungnya bagaimana kita mengembangkan devosi kepada malaikat. Tapi kan perlu ada dasar ilmiahnya. Ada apa sebetulnya dengan malaikat ini? Kok ada gagasan tentang malaikat? Harus kita sadari dulu, kehadiran malaikat itu sebetulnya nyata di dalam kehidupan. Kita merasakan adanya satu roh ya dari dunia lain di dalam kehidupan kita. Itu tidak bisa disangkal. Kadang-kadang kita merasa itu jahat, kadang-kadang kita merasa ada roh yang baik ya di sekitar kita. Tapi kadang-kadang kita rasa tiba-tiba bulu kuduk kita berdiri, kadang-kadang kita seperti dituntun ke satu tempat. Dan saya ingat ada satu pastor dulu yang sangat menghargai malaikat pelindung, ya, dan dia selalu berdoa kepada malaikat pelindung ketika dia melakukan perjalanan dan dia ditabrak mobil, keluar dari bawah mobil itu selamat, tidak beset sedikit pun. Dan dia katakan, malaikat pelindung yang melindungi saya. Nah ini suatu, tapi iman yang begitu tuh tidak kelihatan lagi sekarang ya. Jarang kita dengar orang berdoa kepada malaikat pelindung. Ya, nah, kita nanti saya lihat di bagian belakang nanti ada doa kepada malaikat. Nah, ini bagaimana kita mengembangkan devosi yang seperti sudah usang. Dulu ada ilmu namanya angelologi, ilmu tentang malaikat. Itu pun sudah ya jarang kita dengar orang bicara tentang malaikat itu. Ya, seperti sirna. Nah, siapa sebetulnya malaikat itu? Kita awali mulai dari konsep awal. Adanya gambaran tentang malaikat, ini sebetulnya punya latar belakang konsep orang-orang kuno, ya, bahkan juga di luar Israel, konsep itu. Yaitu adanya yang disebut makhluk-makhluk surgawi, penghuni surga. Jadi Allah itu tidak ingin dia sendirian ya, kesepian di sana, mesti ada yang melayani. Orang kan konsep dulu kan kalau raja besar kan mesti ada pelayannya, ada yang nyepak no makanan, ada yang ngipas-ngipasi, kan gitu kan. Gambaran kita ya, manusia kalau orang agung kan mesti adalah pelayan-pelayannya. Orang-orang yang dia perintah, masa raja ngerjain semua, kan enggak kan. Nah, ada anak buahnya. Itu cara pikir wajar ya, baik orang sekarang maupun orang dulu. Jadi menggambarkan Allah tuh ya seperti raja di dunia ini, mesti ada
perdana menterinya, ada kalau di Jawa ada patihnya, ada rajanya, ada patihnya. Ya. Itu. Maka di atas juga ada namanya penghuni surgawi yang sering disebut anak-anak Allah. Ya, bukan anak Allah itu punya anak, tapi inilah orang-orang yang ada di sekitar Allah. Nanti kalau ada sidang, ada pertemuan, mereka dipanggil. Gimana yuk kita bicarakan. Nah, kita punya program ya, nanti kamu laksanakan ini. Nah, dia bisa perintah-perintah kan. Itulah konsep di surga itu ada semacam penghuni surgawi. Ini ada teksnya banyak di dalam perjanjian lama. Ya. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi. Nah, siapa ini? Ya, di atas itu ada namanya malaikat yang kita sebut, tapi umumnya disebut penghuni surga dulu. Dan di antara penghuni surga kadang-kadang disebut anak-anak Allah yang maha tinggi. Mereka sering disebut anak-anak Allah. Ya, istilah-istilah. Lihat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah, makhluk-makhluk surgawi menghadap Tuhan. Dan di antara mereka ada juga iblis. Ya, nggak apa-apa, iblis juga termasuk penghuni surga. Mereka orang baik nih ya, iblis ini tokoh yang baik, yang lawan ya, yang menjadi penggugat ya, pendakwa di atas. Nah, mengapa demikian? Ini konsepnya di konsep kuno, di mana dewa itu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau Anda lihat ke Yunani, ini Pantheon ini di Roma ini, yang sudah jadi kapel sekarang. Tapi awalnya ini Pantheon. Pantheon itu rumahnya dewa-dewa, jadi ada banyak dewa. Di antara dewa itu ada kepalanya, ada yang tertinggi, ya, mengepalai para dewa. Nah, itu disebut kumpulan dewa, itu disebut pantheon. Jadi ada ilah-ilah yang di bawahnya, jadi ada tingkat-tingkatan para dewa. Nah, kemudian berkembang di dalam kekristenan atau di dalam tradisi Israel, dewa-dewa itu bukan lagi disebut dewa, disebut ilah. Karena Allahnya cuma satu. Nah, bagaimana nasib dewa-dewa ini, yang kecil-kecil ini? Lalu muncul gagasan tentang malaikat, tetapi juga dewa-dewa ini nanti jadi berhala. Nah, ini perkembangannya. Karena cuma ada satu Allah, lalu ilah-ilah lain itu jadinya apa? Ini nanti jadi seir, jadi setan, jadi iblis. Gambarannya ini roh-roh jahat yang dianggap setan sama mereka. Karena dipuja oleh orang-orang asing, yang Allah itu cuma Allah mereka. Yahweh itu, yang lain itu berhala-berhala. Tapi kan konsepnya lahir banyaknya yang ilahi itu di atas sana. Kemudian juga muncul gagasan tentang adanya malaikat itu. Nah, apa sih persisnya malaikat itu dari sekian banyak makhluk-makhluk ilahi? Dia ada kekasannya di dalam perjanjian lama. Sesuai dengan namanya, malak, ya, itu artinya utusan, ya, angelos, ya, artinya yang diutus, yang dikirim. Karena itu tugas dia memang menjadi utusan. Itu pertama. Mengapa perlu ada utusan ini? Konsepnya sederhana sebetulnya. Kesadaran orang-orang Israel ini, ketika Allah mau berhubungan dengan manusia, dia yang ilahi berhadapan dengan dia yang manusiawi, kita manusia, nggak bisa nyambung, nggak bisa komunikasi. Ya seperti kita, katakanlah manusia bicara dengan anjing, mau ngomong gimana? Nah, perlu ada perantara di tengah itu. Nah, nggak tahu kita, kalau kita dengan anjing nggak tahu lah. Tapi yang ilahi dengan manusia, itu ada perantara yang nyambung supaya dia itu bisa ngonek ke Allah, bisa ngonek ke manusia, ada perantara di tengah ini. Ya itulah utusan itu yang disebut malaikat, ya, yang akan menyampaikan pesan-pesan ilahi, maka dia disebut malak, utusan, orang yang diutus oleh Allah, ya, utusan, ya. Nah, tetapi sebelum sampai ke konsep itu, ada pemikiran begini di dalam bangsa Israel. Kami ini kan orang pilihan. Kami ini punya satu Allah yang maha tinggi, El Elyon, yang mereka sebut Allah yang maha tinggi. Lalu gimana dengan bangsa-bangsa lain? Yang tadi saya katakan ada dewa A, B, C, Baal, Asitoret, dan sebagainya, yang kemudian mereka anggap itu berhala.
Lalu jangan lupa keselamatan itu bukan hanya bagi Israel, tapi bagi bangsa lain. Tapi Israel ini dikhususkan. Beda dengan bangsa-bangsa lain, dia lebih istimewa. Nah, kalau kita punya pemimpin namanya Allah, YHWH ini, Tuhan ini, lalu gimana dengan bangsa-bangsa lain? Nah, mereka mau nunjukkan bangsa lain lebih rendah, dia katakan setiap bangsa lain itu diberi malaikat-malaikat yang memimpin mereka. Kita baca misalnya di Ulangan 32 ayat 8. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusakanya kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Jadi semua dibagi-bagi wilayahnya. Ya, Israel akan menjadi harta kesayangan, tapi gimana sekarang semua bangsa di dunia ini gimana kaitannya dengan pemerintahan Allah Israel? Nah, lalu disebut oleh Yahweh ditempatkanlah sebagai yang tertinggi di dalam sidang para dewa. Lalu ada sidang ini yang mewakili bangsa-bangsa lain itu nanti yang akan bertanggung jawab kepada pemerintahan itu ada yang disebut anak-anak Allah ini ya, yang akan mengendalikan juga bangsa-bangsa itu. Nah, lalu apa? Yahweh sebagai Allah yang Maha Tinggi, lihat ini, jadi gelar-gelar ini diberikan. Lalu ini yang saya katakan tadi, pantheon dikembangkan ini, bangsa-bangsa lain puas hanya menyatukan diri dengan mereka hanya dengan para malaikatnya tadi. Israel itu milih Allah, jadi dia mau tunjukkan Israel lebih daripada bangsa lain. Bangsa lain itu cuma memilih malaikatnya. Kan itu di dalam di kerajaan surga itu kan ada Allah, ada anak-anak Allah yang kita sebut malaikat-malaikat. Lalu kekasan Israel dengan bangsa lain apa? Israel itu punya Allah yang Maha Tinggi, El Elyon. Kepada bangsa-bangsa lain diberikan juga pemimpin-pemimpin mereka, tapi apa? Hanya puas dengan apa? Cukup malaikat-malaikatnya. Israelnya lebih hebat. Jadi seperti gagasan pantheon, ada yang paling tinggi, ada yang di bawahnya. Nah, itu cara berpikir orang-orang Yahudi dulu, gagasan-gagasan malaikat. Pertama di situ. Lihat misalnya menafsirkan Ulangan 6 ayat 4, dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Hanya ada satu Allah, lo gimana dengan yang lainnya? Dia katakan, mengaitkan pilihan Israel dengan penerimaan raja dan rombongannya ke kota. Beberapa warga negara memilih pejabat-pejabat itu sebagai tuan, warga yang pintar memilih rajanya. Jadi seperti dia katakan seperti seorang raja datang, Allah itu raja yang agung, di sampingnya ada menteri-menterinya, pejabat-pejabat tinggi. Nah, Israel memilih rajanya, bangsa-bangsa lain memilih pejabat-pejabatnya. Jadi lebih rendah. Itu. Setiap bangsa memilih malaikat, ada 7 malaikat, dan tak satu pun dari mereka ingat akan yang Maha Kudus. Abraham berkata, aku memilih hanya dia yang berfirman, dia yang mencinta. Jadi itu kesannya, ya, dibuat seakan-akan bangsa-bangsa lain itu kelasnya lebih rendah. Mereka hanya pilih malaikat, menteri-menteri di situ. Nah, Tuhan itu rajanya. Nah, itu ada konsep begitu awal-awal ya. Kita lihat di dalam perkembangannya ketika monoteisme mulai semakin dikukuhkan. Nah, setelah Menara Babel, bangsa tercerai-berai, dan ini ada perkembangan banyak sekali konsep-konsep tentang polemik berhala-berhala. Karena dewa-dewa lain itu lalu menjadi berhala bagi Israel, ya, Seir, mereka menjadi iblis dan sebagainya. Kemudian dari dalam perkembangannya, saya katakan ini ada 7 malaikat gembala yang bertugas menghukum Israel. Ini mulai ada kepemimpinan malaikat-malaikat. Ya, di sekitar abad kedua sebelum Masehi ada pemimpin malaikat nih, pemimpin bangsa-bangsa yang tidak selalu di bawah kendali Allah, tidak selalu setia kepada Allah. Nah, tadi kan saya katakan tiap bangsa itu diberi malaikatnya satu-satu, tapi dia tunduknya kepada Allah di situ. Nah, malaikat yang setia selalu bertindak demi Israel, itu
Itu di dalam bangsa itu ada 7 malaikat gembala yang bertugas menghukum Israel yang tidak setia. Ini macam-macam, mulai ada peran-peran di situ. Tapi ada juga malaikat-malaikat yang tidak setia. Di kitab Enoh memberontak. Nah, inilah nanti muncul gagasan tentang iblis di situ ya, yang tidak setia, malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Oke, itu perkembangan konsep, adanya konsep malaikat yang sekarang peranannya seperti apa. Di dalam Perjanjian Lama, kalau Anda bertemu dengan malaikat, terlepas dari gagasan yang tadi ya, di dalam tradisi Yahudi, kita kalau membaca Perjanjian Lama, kita menemukan malaikat itu memanifestasikan Tuhan. Tuhan yang hadir. Sering bentuknya tuh macam-macam ya. Digambarkan misalnya di Hezkiel bisa berupa manusia, berupa singa, raja wali, gambar-gambar. Kadang dia bersinar, bentuk-bentuknya macam-macam. Kadang berpakaian seperti manusia pada umumnya. Lihat ketika dia bertemu dengan Abraham, jadi manusia kayak pejalan kaki, 3 orang tamu jalan, lalu dilihat oleh Abraham, ayo mampir. Tapi Abraham sudah merasa ada sesuatu yang lain dari 3 orang ini. Karena apa? Matahari panas terik, orang jalan kaki di bawah matahari panas begitu. Ini kok santai 3 orang jalan. Karena itu Abraham, ayo mampir ke rumah, ke tenda kami, dikasih makan. Dan ternyata itu adalah Allah. Malaikat yang sekaligus adalah Allah. Maka Ibrani 13 katakan, ya, makanya kita kalau ada tamu, ada orang datang, jangan lupa menerima mereka. Jangan sampai seperti ya, supaya seperti Abraham tidak sengaja mengundang orang, kita ramah kepada orang, ternyata kita menerima Allah di dalam rumah kita. Jadi dia menafsirkan apa yang terjadi pada Abraham itu, ya, menerima orang, ya, peziarah lewat, ternyata justru menerima Allah. Maka dianjurkan supaya kita ramah kepada orang-orang, khususnya mereka kaum peziarah. Kenapa ini terjadi? Jadi pejalan kaki di siang bolong panas terik diundang Abraham, ternyata itu adalah malaikat Allah dan Allah sendiri, menampilkan Allah sendiri. Kadang ia nampak hanya oleh mata seorang nabi, kadang masuk di tengah-tengah umat beriman, malaikat agung Rafael, ya, tiba-tiba muncul seperti sahabat memperkenalkan diri sebagai orang yang kenal saudaranya yang mau diagihi utang itu, tahu tempatnya, ayo mari saya antar ke sana. Seperti manusia biasa, teman biasa. Itu gambaran malaikat. Ada yang mengartikan begini di konsep malaikat, mereka itu kan roh ilahi. Ketika dia hadir di dalam diri manusia, dia bisa memakai baju-baju tertentu. Jadi katakanlah kita seperti kita ya, mau pakai baju, jadi baju seorang pejabat. Lalu kita muncul seperti pejabat. Atau maju seorang gelandangan, kita jadi gelandangan. Tetapi baju ini kan bisa dilepas, bisa ganti-ganti. Nah, bentuk-bentuk malaikat itu, entah dia menjadi manusia, dia jadi terang, dia jadi raja wali, apapun bentuknya itu kan cuma bajunya. Tapi inti dia, hakikat dia itu tidak di sana. Supaya bisa menghadirkan pada diri kita, supaya bisa nyambung ketika berbicara, ya, berkomunikasi dengan manusia. Dia diutus, maka dia punya kemampuan di situ. Malaikat, karena dia ada di tengah-tengah antara Allah dan manusia. Misalnya dalam kata-kata pembelaannya di hadapan sidang Mahkamah Agama Yahudi, Stefanus berbicara tentang malaikat yang menampakkan diri kepada Musa dalam semak menyala yang berbicara di Gunung Sinai. Jadi Tuhan menampakkan diri, Tuhan berfirman, itu bentuknya seorang malaikat yang menampakkan diri. Jadi dengan itu dia berkomunikasi ketika Allah mau berkomunikasi dengan. Jadi malaikat yang berbicara atas nama Allah. Dia mewakili Tuhan. Sehingga malaikat itu memang gambar Allah. Nah, inilah yang kita lihat di dalam Perjanjian Lama. Banyak sekali teks-teks yang mengatakan bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan kita lewat para malaikat. Jadi ini misalnya ketika bicara tentang hukum Taurat, Paulus mengatakan bahwa hukum itu disampaikan
dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang perantara, yaitu Musa. Jadi Allah nggak bisa ngomong langsung kepada manusia, harus ada di tengah-tengah. Kalau tidak melalui mimpi, ya melalui malaikat. Itu perantaranya, utusan itu. Nah, kita lihat beberapa contoh di dalam Perjanjian Lama tentang malaikat ini. Ini banyak kita lihat ya di teks ini. Misalnya, dia datang kepada Hagar, memaklumkan bahwa nanti bagaimana nasib Ismail, nanti dia juga akan menjadi bangsa besar. Kamu pulang aja, ya, jangan berontak-berontak, pulang aja. Nanti juga janji untuk Ismail, yang tadi 3 pejalan kaki diundang oleh Abraham. Lot juga ya, didatangi oleh malaikat, cepat-cepat pergi dari Sodom karena Sodom akan dihancurkan. Jadi suruh tinggal meninggalkan. Yakub juga banyak sekali bertemu, bahkan bergulat dengan malaikat. Dan ini satu-satunya pegulat yang menang melawan Tuhan. Nah, itu Yakub, tapi kemudian dia dipukul pangkal pahanya sehingga dia bergelayut pada Tuhan. Ini Elia, banyak cerita. Tobias, ini yang teman perjalanan. Lihat munculnya malaikat itu banyak sekali di dalam Perjanjian Lama. Utusan Tuhan yang mau menyampaikan apa? Tuhan mau tunjukkan kepada kita, dia peduli. Dia mau menyampaikan pesan keselamatan, menunjukkan arah hidup yang benar, tapi dia tidak bisa ngomong sendiri langsung. Nah, dia pakai perantara malaikat itu. Nah, utusan Tuhan ini banyak ya, Bileam bahkan ya, orang asing pun ya, itu berjumpa dengan malaikat, bahkan nanti keledainya pun bisa melihat malaikat. Sehingga Bileam bukan lagi mengutuk umat Allah, tetapi memberkati Gideon. Nah, ini banyak ya cerita tentang malaikat-malaikat itu. Kesimpulannya, dari sekian banyak, malaikat Tuhan sering terlibat di dalam kehidupan umat Israel, ya, yang menuntun mereka. Tampak sebagai utusan surgawi yang berbicara, bertindak atas nama Tuhan. Jelas sekali, muncul berkali-kali. Dia perantara antara Allah dan manusia, dan para ahli cenderung melihat malaikat itu sebagai term, jadi istilah yang mengacu pada campur tangan Allah secara langsung dalam persoalan manusia. Jadi istilah malaikat itu dipakai untuk menunjukkan bagaimana Allah peduli sekali dengan kita dan dia melakukan intervensi langsung di dalam kehidupan kita. Karena kalau dibiarkan nanti repot, langsung bertindak langsung. Nah, karena dia ilahi, nanti tidak bisa ditangkap oleh manusia, nah dia memakai istilah malaikat itu. Artinya Tuhan betul-betul melakukan intervensi secara langsung bagi kita. Jadi cara untuk menghubungkan Allah yang tidak kelihatan dan transcendence, Allah yang agung di situ, dengan manusia yang immanens, ya harus ada perantaranya ini. Utusan ini yang kita sebut malak, ya, malaikat di situ, ya, konsepnya di sana. Oke. Nah, sekarang kita lihat di Perjanjian Baru. Ya, kita lihat di Perjanjian Baru. Dia katakan di Ibrani, katakan apa tugas malaikat? Mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi malaikat ini punya tugas melayani manusia. Lihat ada berita kelahiran Maria, saya kira tidak perlu saya bahas ya. Munculnya nanti ketika Yesus lahir, dia yang memberitahu kepada gembala, menyanyikan lagu kemuliaan, menampakkan diri kepada Yusuf, memberi pesan-pesan itu. Dalam mimpi, ngomong langsung. Dia terus melaksanakan pekerjaan yang disampaikan di dalam Perjanjian Lama, utusan-utusan yang memberi berita, membawa Yesus ke gurun, memberi kekuatan Yesus ketika di Taman Getsemani, ketika Yesus susah, sedih, berat, malaikat datang menghibur dia. Ya, membuka pintu kubur, mewartakan Yesus sudah bangkit. Terus dia terlibat di dalam kehidupan manusia, ya, pakai pakaian putih bagaikan salju. Nih, kita lihat di perannya. Nah, sekarang di hadapan para murid masih terus dia berkarya. Setelah Yesus naik ke surga,
Dia menampakkan diri kepada para murid, kepada Petrus, Cornelius, sida-sida dari ratu. Lihat, masih ada terus. Menampar Herodes Agripa yang kemudian mati dimakan cacing. Jadi, di mana intervensi malaikat itu hadir nyata di dalam cerita-cerita kitab suci. Kehadirannya dirasakan. Ya. Tapi kenapa sekarang orang kurang merasakan di situ? Di dalam surat-surat Paulus, hukum Musa diberikan sekalipun malaikat mewartakan Injil, seharusnya tidak seorang mempercayai mereka, dan seterusnya ya. Ini. Nah, sampai nanti di akhir zaman malaikat juga berperan waktu pengadilan terakhir nanti. Dia akan memanggil manusia ke pengadilan, akan menyertai kedatangan Yesus kembali untuk mengadili dunia. Nanti ada malaikat-malaikat di situ. Lihat peranan dia dari awal sampai pengadilan terakhir. Malaikat hadir. Nah, kenapa sekarang kita kehilangan gambaran itu? Doa ini bagus sekali. Doa ini bagus sekali. Dulu orang rajin baca ini, doakan ini. Kok hilang? Padahal malaikat ini nyata dari awal sampai akhir zaman berperan, ya, sebagai yang menjembatani antara Allah dan manusia. Nah ini, maka kita doakan, malaikat Allah engkau yang diserahi oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku. Terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarlah aku. Dulu orang rajin mendoakan ini karena adanya kesadaran Tuhan berikan kita malaikat di sekitar kita yang menuntun kita, dan kita mengingatkan diri kita lewat doa ini akan kehadiran malaikat itu di samping kita. Lewat doa ini kan kita menghadirkan mereka. Ketika kita melakukan perjalanan, maka kita panggilnya, lindungi kami di dalam perjalanan. Karena dia petunjuk Tuhan itu peduli melindungi kita. Nah, ini sering hilang doa malaikat Allah ini. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya, konsep malaikat ini yang sudah diakui di dalam tradisi, di dalam perjanjian baru. Nah, sekarang kita lihat seperti apa sih sebetulnya malaikat itu. Ya, dia memang utusan di tengah-tengah antara Allah dan manusia. Ini di dalam tradisi Yahudi dia diakui, ya, orang-orang Saduki itu yang tidak mengakui, tetapi Farisi akui, gereja akui. Nah, malaikat itu roh murni, makhluk rohani yang tidak berbadan, yang diciptakan oleh Allah. Jadi dia roh. Nampaknya kemudian sebagai manusia, saya katakan itu cuma bajunya. Karena itu dia bisa berubah-ubah. Karena bisa ganti-ganti baju kan. Bisa seperti manusia, bisa seperti orang yang bercahaya. Itu cuma bajunya. Jadi tergantung kebutuhan kehadirannya. Dari sudut pekerjaan, dia malak, artinya orang yang diutus. Pekerjaannya itu menjadi utusan. Perantara Allah, ya, yang adalah kehidupan dalam esensinya, yang materia, yang transenden, dengan manusia, ya, yang ini, yang imanens ini. Jadi Allah menempatkan dalam diri para malaikat gambar kesempurnaannya yang tak terbatas, dan pada saat yang sama mendelegasikan kepada mereka kedaulatannya. Mereka mengambilnya sebagai penafsir dan pelaksana kehendak Allah di hadapan makhluk yang lebih rendah. Karena dia mengenal Allah, kemudian tuh memanifestasikannya di dalam kehidupan manusia. Jadi dia ini makhluk rohani, tidak memiliki tubuh ragawi. Jadi kalau punya tubuh itu cuma bajunya, kan nanti Rafael pun hilang dia. Ya. Jadi karena itu dia tidak bisa jadi muda, dia tidak bisa jadi tua, tidak kawin dan dikawinkan. Dapat dengan mudah mengambil bentuk seorang manusia kalau memang dibutuhkan. Kadang menyilaukan, kadang digambarkan punya sayap, artinya yang siap melayani. Tepat melayani karena digambarkan bersayap, bisa terbang. Ya, karena tidak punya pesawat terbang, ya dia terbang sendiri.
kadang-kadang kehadirannya menakutkan karena perwujudan ilahi, tapi sebenarnya orang tidak perlu takut. Ya, biasanya ini mengagumkan, menggentarkan, itu lebih tepat karena dia menghadirkan yang ilahi, ya, yang lain daripada kita. Kalau kita gambarkan, ini 3 jenis roh di dalam hidup manusia itu. Jadi ada roh Allah, ada roh manusia, ada roh malaikat. Nah, inilah yang memungkinkan malaikat di tengah ini, dia bisa menangkap Allah, memahami, dan dia bisa memahami manusia. Kalau kita ke Allah langsung, itu agak sulit. Ya, sulit karena terlalu jauh, ya, korelasinya itu. Untuk bisa langsung, ya, merasakan itu, pesan-pesan itu dibutuhkan namanya malaikat ini. Jadi roh ilahi, pencipta segala sesuatu tanpa batas, sini, ini tanpa batas, ini terbatas. Nah, ini di tengah-tengah. Jadi untuk mengenal malaikat, perlu kita bagaimanapun sebenarnya kalau mau tahu lebih jauh, ya pasti jadi malaikat, karena tetap misteri bagi kita. Para malaikat-malaikat itu sendiri yang sekalipun lebih kuat, lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Jadi kata-kata dari 2 Petrus bagaimana peran malaikat di situ. Oke, ini gambaran mengapa perlu ada malaikat di tengah ini konsepnya. Sekarang kita gambarkan sedikit pandangan gereja tentang malaikat, Konsili Lateran keempat misalnya. Jadi sejak awal mula sudah, jadi Allah yang Maha Kuasa itu sudah menciptakan makhluk-makhluk baik yang spiritual maupun yang tidak bertubuh maupun yang bertubuh. Yang tidak bertubuh itu disebut malaikat. Jadi sudah diakui adanya ciptaan-ciptaan yang berbeda dengan kita, tuh makhluk yang benar-benar spiritual, malaikat itu. Jadi dia sudah ada sejak penciptaan dan bertindak sebagai pewarta rencana ilahi. Nah, ketika dia memberontak nanti, itu dianggap sebagai setan. Nah, Tuhan mengirim malaikat untuk mewartakan kehendak ilahi, untuk menegur, menyemangati, membantu. Ini tugas dia sebagai utusan, menghukum, menggajar. Jadi perantara pokok antara Allah dan manusia. Ini kedudukan malaikat. Jumlahnya berapa malaikat itu? Ini tidak terhitung, banyak sekali. Kalau tadi dikatakan 70 itu menggambarkan lengkap lah jumlah segala bangsa, semuanya punya malaikat-malaikat. Tapi mereka sebenarnya beribu-ribu. Suatu sungai timbul mengalir, ya, berlaksa-laksa, beribu-ribu melayani dia. Jadi banyak sekali. Tetapi secara kategorial, itu sering dibedakan antara malaikat yang seperti menteri-menterinya, tokoh-tokoh penting, asisten Tuhan di atas, yang siap melakukan misi Tuhan, yang sering diutus untuk melakukan tugas-tugas penting, itu yang disebut malaikat-malaikat menterinya, ya, pejabat-pejabat di atas. Yang lain ada malaikat yang sebagai pembantu, pelayan, itu yang selalu berdiri di depan takhta Allah. Cuma tugasnya menyembah dan memuji Tuhan, ya, nyanyi kidung-kidung pujian kepada Tuhan. Itulah gambaran raja yang besar, dipuji selalu, ada yang selalu melayani. Itulah malaikat-malaikat di samping. Sedangkan ini malaikat-malaikat yang nanti mengeksekusi. Allah kan kadang-kadang bikin rencana, ini buat ini. Nah, kamu yang mengeksekusi, dikirimlah menteri-menterinya ini, malaikat-malaikatnya. Ini selain itu ada yang disebut dengan malaikat pelindung yang diberikan pada setiap manusia untuk melindungi. Misalnya di Matius 18 ayat 10. Malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga, yang selalu melindungi anak-anak. Nah, tugas malaikat, tidak semua malaikat diutus untuk misi. Jadi yang menteri tadi aja, yang pokok tadi. Yang lainnya cuma menyembah Allah. Di surat Ibrani katakan, semua malaikat itu melayani. Kepada siapakah di antara malaikat itu pernah berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu. Jadi Allah itu menempatkan malaikat itu cuma sebagai pelayan-pelayannya, bukan yang duduk di sebelah kanan Allah. Jadi anak manusia itu jauh lebih tinggi daripada malaikat. Jadi mereka semua roh-roh yang melayani.
Kemudian di antara mereka ada malaikat-malaikat penting di sini. Jadi persisnya tugas-tugas mereka memang ada pro kontra di antara para ahli di dalam melihat tugas-tugas malaikat ini. Ya, jadi ada pro kontra, malaikat berada hubungan dengan kita bahwa kita selalu dalam kontak gimana. Ya, karena ada berbagai macam malaikat yang digambarkan sebagai pangeran yang bertanggung jawab atas bangsa-bangsa tertentu. Kan tadi saya sudah tunjukkan di awal, tiap bangsa itu punya malaikatnya yang nanti tunduk kepada Israel yang punya Allah tadi. Itu kan cara pikir orang Israel. Karena dipengaruhi gambaran panteon tadi. Ya, gambaran panteon ada Allah yang maha tinggi, yang lainnya tuh anak buahnya di bawahnya. Nah, ini juga kita lihat peranan sama muncul di kitab Wahyu di mana disebutkan para malaikat dari ketujuh jemaat di Asia. Jadi jemaat-jemaat itu seperti punya kepala-kepalanya yaitu malaikat-malaikat. Padahal ini mungkin gambaran sebetulnya mau menggambarkan bahwa ada jemaat-jemaat di Asia itu. Ya. Jadi malaikat ini sebenarnya gambaran dari, ada yang katakan pemimpin-pemimpin mereka. Tapi dengan dibalik kata-kata malaikat yang dipakai, itu tersirat konsep bahwa setiap bangsa, setiap kelompok itu punya pemimpinnya, malaikatnya yang tunduk kepada Tuhan di situ. Nah, kemudian ada 7 malaikat yang tertinggi. Jadi saya tadi juga kan ada kelompok malaikat yang menyembah, memuji, ada kelompok malaikat menteri-menteri ya, pejabat-pejabat tinggi yang diutus untuk tugas-tugas tertentu. Ketika Tuhan membutuhkan pelayanannya, komunikasi dengan manusia. Nah, ini misalnya malaikat-malaikat yang penting itu yaitu Rafael ya, yang bertemu dengan Tobit. Rafael itu nama El Allah yang menyembuhkan. Ya. Jadi terdapat 7 pejabat besar yang menjadi pelayan asisten di sana, yang siap nanti mengeksekusi tugas-tugas Tuhan. Maka disebut di Wahyu misalnya, dan dari ke-7 roh yang ada di hadapan tahtaku. Nah, dan dari Yesus Kristus ini, dia ada di situ. Jadi ada gambaran tokoh-tokoh penting di atas sana. Ke-7 roh itu sering diartikan 7 malaikat, di antara ribuan malaikat. Seperti 7 kaki dian yang menyala, yang dibakar secara abadi, tanpa pernah dimakan habis. Di hadapan Tuhan, yang maha tinggi ini 7 malaikat penting di sana. Di Sakaria 4 ayat 10 diberikan penjelasan tentang vision 7 pelita, bahwa 7 pelita adalah mata Tuhan yang menjelajahi seluruh bumi. Jadi mana malaikat itu memandang semua, memperhatikan seluruh dunia. Yohanes penulis kitab Wahyu juga bicara tentang penglihatannya. Lihat, aku melihat di tengah tahta keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Jadi Yesus yang wafat tapi sudah bangkit, bertanduk 7, bermata 7, itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi ini gambaran adanya 7 malaikat-malaikat penting di atas itu. Oke. Sekarang di antara 7 itu ada 3 yang agung. Ini pembagian malaikat ya, kesannya begitu. Pertama, ini kita tidak mengenal nama 7-nya, tapi di antaranya kita kenal yaitu Gabriel yang mengaku kepada Sakaria, akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah. Aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ini Gabriel, satu utusan ya, pembawa kabar baik di situ. Kemudian Rafael, lihat, aku ini Rafael, salah satu dari ke-7 malaikat yang masuk dan melayani di hadapan kemuliaan Tuhan. Jadi ada rupanya ada 7 malaikat penting di atas. Kemudian Mikael, 3 malaikat terhormat. Ya, 4 yang lainnya tidak kita ketahui. Ini Mikael ini termasuk yang paling tinggi. Para malaikat yang mempunyai hubungan dekat dengan Mikael, Gabriel, Rafael, ada Suruel, Raguel, Sarakael, dan Fanuel. Itu di Henokh, ya, yang disebut nama-nama malaikat supaya bisa genap 7 ini yang dekat dengan Mikael. Tapi kita secara jelas hanya punya 3 nama malaikat yang dianggap 3 malaikat agung di antara 7
malaikat yang hebat itu. Nah, penafsir dewasa 7 malaikat itu ketujuh roh Allah di Yesaya ya. Ini yang dianggap di situ. Kemudian, nah ini, haruskah kita sekarang melihat 7 itu mengacu ke 7 malaikat yang melayani dan dikelompokkan dalam 7 jabatan yang dikaitkan lebih erat dengan yang lain pada umat Sang Penyelamat? Apakah kita lihat itu? 7 malaikat tampak pula di dalam beberapa teks Wahyu. Ya, 7 malaikat dengan 7 malapetaka. Ya, ada dihubung-hubungkan seperti itu. Di mana kita melihat itu? Nah, ada yang mengartikan membedakan lain sedikit. Jadi kita memang tidak tahu persis pembagian malaikat-malaikat di sana, hanya ada indikasi-indikasi di dalam Alkitab. Pertama, ada tingkat berdasarkan kemiripannya dengan Allah yang membagi. Dia ambil bagian dalam kesempurnaan ilahi. Jadi ada 3 paduan suara hierarki di dalam gereja. Ada istilah hierarki yang paling tinggi, itu namanya serafim dan kerubim dan senobim, ya, sanobim ini. Ini yang paling dekat di situ. Kemudian yang di kedua ada dominasi, ada kuasa. Kemudian di hierarki ketiga ada para malaikat, malaikat agung dan para malaikat nih, pangeran ini dibagi-bagi hierarkinya di dalam gereja, di dalam takhta surgawi. Tapi kita nggak tahu persisnya, orang membayangkan dari indikasi-indikasi yang ada. Tapi seperti apa persisnya, ya kita sulit memastikan. Nah, di antara malaikat itu tampaknya yang paling tinggi itu Mikael. Jadi Mikael artinya siapa seperti Tuhan. Dan dia dikenal sebagai malaikat keadilan. Jadi di dalam Taurat dia dikenal sebagai penghancur Sodom dan Gomora. Dan yang membantu Musa, nanti penguburan Nabi Musa itu dalam penguburannya. Dialah ini dikagumi sebagai malaikat perang untuk melawan iblis dan pengikutnya. Karena itu orang banyak sekali menyerukan Mikael dengan pedangnya ketika menghadapi roh-roh lain yang kita kenal dengan iblis, ya, setan yang menakutkan. Nah, orang akan menghadapkan dia dengan malaikat. Di dalam Daniel dikatakan, ya, ditampilkan sebagai pangeran malaikat yang menentang malaikat yang menampakkan diri kepada Daniel. Malaikat memberitahu Daniel, satu, memohon kepada Tuhan untuk membawa bangsa Yahudi ke ini pemimpin kerajaan orang Persia berdiri menentang aku selama 21 tahun. Kemudian Mikael, seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja Persia. Jadi malaikat itu mengatakan bahwa Mikael lah yang menolong dia. Jadi dia memang punya peranan besar sekali, Mikael ini, malaikat yang tertinggi. Ini pangeran terang, pemimpin perang melawan anak-anak kegelapan. Dan itu juga diakui di dalam teks-teks gulungan kitab, juga di dalam kitab Enoch. Mikael adalah salah satu dari 4 malaikat pilihan yang berdiri di hadapan Tuhan dan yang akan menceburkan utusan iblis ke dalam hukuman Allah pada akhir zaman. Ini gambaran-gambaran ini kuat sekali ya di dalam teks-teks itu. Nah, peran penting Mikael di zaman Mesias, umat yang setia pada Tuhan dibebaskan, dibangkitkan untuk hidup kekal, dan para antikristus berkata, dalam waktu itu Mikael bangkit sang pangeran agung yang berdiri di depan anak-anak manusia. Udahlah kita lihat ya besarnya peran Mikael di sini. Saya tidak perpanjang di situ, tapi ini yang mau saya tunjukkan kepada Anda, hadirnya malaikat di tengah-tengah kehidupan kita. Allah memakai tokoh-tokoh tertentu untuk melindungi kita. Ini banyak sekali cerita tentang Mikael sebagai malaikat tertinggi. Nah, itu kalau Anda bertempur dengan iblis atau apa, maka ada apa itu doa-doa eksorsis yang memanggil malaikat Mikael untuk menghancurkan kekuatan iblis. Saya akan masuk ke malaikat pelindung.
Ya seperti tadi diungkapkan bahwa malaikatnya, kamu jangan hati-hati terhadap anak-anak, karena malaikatnya selalu memandang aku. Allah memberikan kita masing-masing apa yang disebut malaikat pelindung, yang lama-kelamaan kurang kita sadari, ya, kurang kita yakini. Santo Basilius Agung itu sudah mengatakan begini, setiap umat beriman memiliki di sisinya seorang malaikat sebagai pelindung dan gembala untuk menuntunnya kepada kehidupan. Itu. Kemudian Bernardus dari Clairvaux, ya, Prancis Selatan, dia seorang mistikus, ya, juga pendiri salah satu ordo Kartesian. Ini orang yang sangat saleh, punya devosi yang luar biasa kepada malaikat pelindung. Dia katakan bahwa para malaikat pelindung itu menunjukkan apa? Surga tidak mengabaikan apapun yang dapat berguna bagi kita. Dia selalu ingat apa yang perlu untuk kita. Nah, untuk tujuan itu, dia menaruh di sisi kita roh-roh surgawi supaya melindungi kita, memberi petunjuk, dan menuntun kita. Inilah roh-roh surgawi, inilah malaikat-malaikat pelindung yang sering kita abaikan. Nah, ini karena kemajuan dunia dewasa ini, orang tidak lagi percaya apa sih malaikat itu. Jadi kehadirannya mulai diragukan. Itu hanya gambaran-gambaran aja. Hanya terminus-terminus untuk menunjukkan bagaimana Allah dan manusia bisa berkomunikasi. Ini gaya bahasa saja. Ini sering dibawa ke sana. Gambaran tentang malaikat. Sehingga hilang sosok ini di dalam kehidupan kita. Padahal devosi ini dulu kuat sekali di dalam gereja. Kenapa pelan-pelan kita kehilangan devosi ini? Adanya devosi kepada malaikat pelindung ini mau menunjukkan rasa syukur dan hormat kita kepada Allah yang menempatkan roh-roh yang begitu suci dan luhur untuk melayani kita. Ini akan memberi kita selalu ada rasa syukur bagaimana Tuhan peduli dengan kita. Sampai dia ngasih kita roh tertentu yang kita sebut malaikat untuk memimpin kita. Walaupun sering kita abaikan. Dari sini nanti sikap kita, kesadaran akan adanya malaikat pelindung membuat kita lebih sopan, lebih saleh. Karena kita sadar di samping kita ada malaikat kudus yang selalu mengamati kita. Jadi kalau kita bertindak tidak beres, tidak baik, ada malaikat saya ngamati saya, nanti saya dijewer. Itu kesadaran itu membangkitkan sikap sopan, sikap saleh. Ini penting ya, devosi ini. Kemudian keyakinan yang tentram dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Karena Tuhan menuntun dan menolong umat beriman di jalan kebenaran melalui pelayanan para malaikat. Jadi kalau kita takut hantu, takut iblis, takut ada serem-serem ya, wah ini makhluk apa? Kalau kita sadar, saya punya malaikat di samping saya yang lebih kuat dari itu, yang akan menolong saya, itu memberi kita rasa tenang, rasa tentram. Malaikat saya lebih kuat menghadapi itu. Itu kan pertarungan sudah ditunjukkan oleh Mikael. Dia bisa menghancurkan kekuatan itu. Nah, ini memberi kita ketentraman di dalam perjalanan. Ya. Jadi kita percaya Tuhan melindungi kita setiap saat. Ini apa bentuk-bentuk doa itu? Ya saya katakan ini yang sederhana sekali. Ada Angelus, ini kan ini yang masih gereja hidup kan. Tapi seringkali Angelus itu dianggap doa kepada Maria. Tapi sebenarnya ini adalah doa malaikat Tuhan. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan itu sebenarnya mengacu ke mengingatkan kita ada malaikat yang selalu bertugas memberi kabar gembira. Kemudian ini doa malaikat Allah, ya, ini malaikat Tuhan, ini malaikat Allah yang dulu rajin ya, orang biasa doakan malaikat Allah engkau yang diserai oleh pemurahan Tuhan untuk melindungi aku, terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarlah aku ke hidup yang kekal.
Itu dulu orang rajin doakan, itu sekarang mulai jarang. Lihat, yang diserahi oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi, menerangi, ya, jadi memimpin kita. Itu ada seruan itu lagi. Nah, ini jangan sampai kita kehilangan ini dalam kehidupan kita. Gereja punya tradisi-tradisi yang indah, ya, yang menyadarkan kita akan perlindungan Allah yang begitu peduli dengan hidup kita dengan adanya malaikat-malaikat itu. Yaitu. Nah, di Orang Kudus saya kira ya waktunya habis ya, kita di syahadat singkat kita tentang Orang Kudus. Ya, siapa sih orang-orang kudus? Apakah malaikat itu orang kudus? Harus dibedakan ya. Malaikat itu sejak diciptakan itu adalah makhluk rohani. Sedangkan yang dimaksud orang kudus ya di dalam gereja, aku percaya akan Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan para kudus. Nah, ini adalah gereja yang terdiri dari orang-orang yang meninggal yang sudah memperoleh persekutuan dengan Allah. Jadi kita sebut orang kudus, tetapi sebetulnya nama orang-orang kudus itu, orang-orang pilihan itu sebenarnya identik dengan orang Kristen. Kalau dipakai di dalam surat-surat Paulus kepada orang-orang kudus, itu orang kudus itu adalah sebetulnya jemaat Kristiani. Jadi karena setiap orang seperti di dalam kitab Imamat, hendaklah kamu kudus seperti Tuhan Allahmu adalah kudus, orang yang dikhususkan, orang yang dipisahkan. Semua kita seperti Israel dulu dipanggil untuk menjadi kudus, demikian juga semua orang Kristen adalah sebetulnya orang kudus. Tetapi ketika kita mengungkapkan iman kita persekutuan para kudus, itu dianggap mengacu pertama-tama kepada mereka yang sudah melewati pencobaan di dunia ini. Dia yang sudah menang di dalam pertarungan di dunia ini, sudah mencuci jubahnya dengan darah anak domba. Jadi mereka sudah menang dalam pertarungan, masuklah di dalam persekutuan para kudus, itu orang-orang kudus. Tapi sebenarnya gereja itu gereja kudus. Tubuh Kristus, Yesus kepala, kita anggotanya, ini semua adalah perhimpunan semua orang kudus. Gereja itu yang di dunia masih hidup maupun yang sudah meninggal. Semuanya sebetulnya harus orang kudus. Ya. Jadi orang yang telah meninggal, yang berada di api penyucian, yang ada di surga, semua bisa saling membantu sebagai satu anggota dan Kristus sebagai kepalanya. Nah, ini dikekannya waktu genap mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun di bumi. Jadi para kudus itu ada di surga maupun juga ada di bumi. Hanya untuk gelar kudus, ya kita biasanya memakai proses, ada gelar beato, kemudian ada gelar santo. Itu sedikit berbeda. Ya, itu yang istimewa di dalam gereja. Ini di gelar para kudus di dalam kehidupan kita itu sering mengacu ke orang-orang kudus, sancti, ya santo santa. Sedangkan hal-hal yang kudus, iman, sakramen itu sancta. Jadi kata-kata kudus bisa berarti barang, tapi bisa mengacu ke orang-orang. Nah, hal kudus mengalir dari Kristus sendiri, meliputi seluruh rahmat yang mengalir dari sakramen, iman, pengharapan, kasih. Ya, jasa Kristus tak terbatas, ya berlimpah ini. Ada Bunda Maria, para santo santa, serta buah-buah dari seluruh kebaikan dalam gereja itu mencangkut hal-hal yang kudus. Jadi luas sekali pengertian kudus itu sendiri ya, yang kita dapat dari Kristus sendiri. Nah, di dalam hidup kita antara yang di atas dan di bawah, jadi persekutuan gereja itu antara yang sudah mati dan yang di bawah, sebenarnya semuanya ada orang kudusnya. Karena gereja itu kita semua adalah orang-orang kudus. Hanya bedanya mereka yang sudah meninggal itu orang kudus yang sudah mencapai kesempurnaannya, yang sudah memenangkan pertarungannya di dunia itu. Tapi tetap kita masuk di dalam persekutuan para kudus. Maka Paulus katakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Hendaklah kamu kita semua saling membantu di dalam membangun beban. Jadi baik yang sudah mati maupun yang masih di dunia ini masuk di dalam persekutuan para kudus bisa
saling tolong menolong. Tidak terbatas hanya di antara orang yang hidup di dunia. Karena doa tidaklah terbatas tempat atau waktu. Itu ya, saya beri waktu mungkin untuk tanya jawab, supaya ada waktu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, nanti yang lainnya bisa dikembangkan lagi. Oke, ada pertanyaan enggak? Itu kalau tidak baru saya lanjutkan nanti. Ada satu pertanyaan Pak Paskalis dari Ya, Pak silakan. Filipus. Pak Paskalis, apakah berbeda antara kerub dengan malaikat? Terima kasih Pak. Ya. Tidak, mereka tidak berbeda. Jadi itu bagian kelompok para malaikat. Ya, ada kerubim, ada serafim. Tapi kerub itu kan sebetulnya istilah yang dipakai oleh orang Yahudi. Jadi kerub ya ada tempat patung yang ada di di Bait Allah, terutama yang menjaga tempat yang maha kudus. Itu kan ada tabut perjanjian. Nah, di atasnya itu ada yang disebut dengan kerub. Ya, 2 malaikat di situ yang dipasang menjaga tabut perjanjian. Sedangkan serafim itu saraf, ya, seperti api yang siap membakar di situ, ya, saraf. Itu gambaran malaikat yang siap melayani, maka ditekankan di situ bagaimana dia bersayap, seperti dalam penglihatan kepada Yesaya. Ya, ketika Yesaya melihat Allah di dalam takhta kemuliaannya, duduk di singgasananya, lalu ujung jubahnya menutupi bait suci, itu dia melihat serafim. Jadi malaikat yang melayani. Itu kelompok malaikat yang saya katakan di awal tadi, yang dianggap selalu melayani. Kerjanya tuh melayani Tuhan. Ada malaikat yang diutus, ada malaikat yang hanya memuji. Nah, ini ada kelompok yang namanya serafim, kurnya itu. Yang itu para ahli mencoba membagi-bagi. Ini ada jenis-jenis malaikat kok banyak sekali. Ada serafim, ada kerubim, itu kelompok-kelompok nyanyi, kur-kurnya itu yang melayani Allah. Itu sama, itu sebenarnya golongan malaikat yang kita sebut kerubim, satunya kita sebut serafim. Lalu masih ada 7 malaikat agung, lalu ada malaikat yang spesial hanya menyembah Allah. Itu perbedaannya. Itu pembagian, ya. Baik Pak Paskalis. Pak Paskalis, ini Pak Rufus kayaknya dia raise hand, mungkin akan bertanya. Silakan Pak Rufus, ya, silakan. bisa disampaikan langsung. Terima kasih Pak Paskalis, saya mau bertanya. Semalam saya baca dari Injil Yohanes, itu Injil Yohanes Pak Paskalis tentang perkawinan di Kana. Injil Yohanes tentang perkawinan di Kana. Ya, itu dari Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, di situ saya merefleksikan itu, mengingat bulan Oktober, bulan Mei kita kok digiring. Tadi Pak Paskalis sudah mengatakan orang sudah mulai ada degradasi untuk malaikat itu, malaikat Rafael, malaikat Michael dan segala macam itu. Orang mengalami itu. Saya digiring oleh doktrin atau oleh dogma gereja bahwa ini Bunda Maria, kita di bulan berdoa bulan Rosaria dan bulan Maria. Nah, masuk lagi setiap jam 6, tadi itu Pak Paskalis sudah singgung, jam 6, jam 12, dan jam 6 sore, bahkan jam 3, itu berbicara tentang Angelus. Nah, saya mau bertanya, ada peristiwa Kana, itu Maria mengintervensi bahwa kepada Tuhan, karena saya mengetahui bahwa Yesus itu adalah Allah, 100% Allah, dan 100% itu manusia. Nah, Maria manusia biasa, dia mengintervensi supaya terjadilah air ini menjadi anggur, karena ada kekurangan anggur, kehabisan anggur. Bagaimana kekuatan Maria itu mengintervensi ini loh.
Nah, apakah dia menolong ke situasi yang seperti ini? Tadi menolong itu ada ciri-ciri khas malaikat, menolong manusia dan segalanya. Apakah bisa masuk di dalam itu kategori ciri-ciri khas Maria yang fisik ini, bukan roh ini, bisa dikatakan malaikat? Itu. Di Maria itu, dia melakukan intervensi itu, tetapi dia tidak pernah memaksa ya. Dia hanya katakan, lakukanlah apa yang nanti diperintahkan kepadamu. Jadi tergantung mau Yesus mau perintah apa. Tapi kita lihat betapa hebatnya Maria yang dapat membuat ketika Yesus katakan saatku belum tiba. Jadi saat dia dimuliakan, saat dia hebat sebetulnya belum harus mulai. Tetapi karena kepedulian Maria, jadi seorang ibu kan sangat memahami kebutuhan manusia, kebutuhan saudaranya, empatinya yang begitu tinggi, membuat Yesus seperti sulit menolak itu. Ya, di situ. Tapi Maria tidak memaksakan. Mengapa dia bisa lakukan? Karena dia bisa menunjukkan kepada para pelayanku, lakukanlah apa yang nanti diperintahkan kepadamu. Kenapa dia bisa memerintahkan gitu? Karena dia sendiri melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dia sudah mewariskan apa yang sudah dia alami dan dia yakin putranya akan memerintahkan sesuatu yang sangat berguna. Di situ dia tidak memaksakan. Tapi dia yakin sekali apa yang dia inginkan, kepedulian dia kepada orang yang dalam kesulitan, itu Yesus tidak akan menolak itu. Tapi keputusan kan tetap pada Yesus. Ya, dia tidak pernah memaksakan intervensi, tapi hanya untuk ya udah lakukan apa yang dia mau. Kalau dia tidak mau perintahkan ya sudah. Itu. Nah, di dalam konsep malaikat, Allah itu bentuk malaikat yang diberikan kepada kita. Tadi saya katakan itu bentuk kepedulian Tuhan kepada kita. Dia ingin kita itu selamat. Tetapi Tuhan itu kan saya tunjukkan tadi apa radius rohnya itu kan tinggi sekali. Dia mau ngomong kepada kita itu sulit. Ya nggak nyambung. Coba Anda bayangkan Tuhan mau ngomong kepada kita di dalam perjanjian lama, kalau Tuhan bicara apa yang kita dengar? Guntur, guru, kilat kan gitu kan. Mau kenal apa? Nggak nangkep kita. Karena perbedaan ini. Nah, untuk menyambung, Tuhan menunjukkan kepada kita kepeduliannya, perhatiannya, bahwa dia lindungi kita, dia giring kita kepada keselamatan. Itulah dia memakai utusan itu yang disebut di dalam istilahnya malaikat, utusan. Nah, ini yang petugas, tapi dia hanya mampu membimbing kita, menuntun kita kalau kita sadari. Kalau seorang menuntun kita nggak sadari, nggak peduli, ya sudah, nggak ada. Sama aja nggak ada loh. Ketika orang memimpin kita tapi kita nggak peduli, ya sama aja seperti tidak ada pemimpin kan. Itu. Nah inilah devosi itu sebetulnya menyadarkan kita di samping saya ini ada loh malaikat. Ketika saya berbuat jahat, loh dia tuh jewer saya loh. Rasa enggak? Gak rasa tuh. Nah itu kan kita nggak peduli, dijewer juga nggak rasa. Ya dong? Dituntun, nggak rasa. Ketika jalan di gelap-gelap, wih ada hantu, wow mau ketakutan. Lupa bahwa kita punya malaikat yang lebih kuat di situ. Itu loh. Kesadaran itu tidak ada. Nanti, ada hantu nanti sana, ada iblis. Nah, lupa bahwa ada yang lebih hebat di sisi kita. Ketakutan. Ini sebenarnya Tuhan berikan kita jaminan, bebas dari ketakutan ketika ada masalah berat. Gimana ya stres kita, lupa. Tuhan memberikan kita penolong di situ. Nah ini yang kesadaran ini hilang. Nggak tahu ya, dulu kuat sekali orang-orang mistikus itu merasakan kehadiran malaikat. Ya kalau Anda lihat Fransiskus Asisi ketika dia tarung dengan setan, ternyata iblis itu real, dia tarung betul. Ya bagaimana dia digodai, dia dicobai. Ya makhluk jahat itu. Nah dia ada kehadiran malaikat yang dia yakini membantu dia. Nah, ini kesadaran ini ada di dalam kehidupan kita supaya kita jadi orang kudus. Panggilan kita untuk menjadi orang kudus. Tuhan beri kita sarana-sarana itu. Nah, kita pakai atau tidak? Itu. Bapak sekali saya masih mau berargumen sedikit.
Ya, silakan. Ya, Bapak sekali, saya masih terus mengejar supaya saya bisa menangkap itu malaikat yang ciri-ciri khasnya menolong, membimbing kita. Ya. Nah, saya fokus ke Bunda Maria untuk komparasi. Ya. Pada saat saya kecil, saya diceritain bahwa hampir dari daerah Turki itu menguasai Eropa, sehingga kita diwajibkan untuk oleh Paus minta doa itu, minta pertolongan Bunda Maria. Kenapa tidak malaikat? Itu satu. Yang kedua, ketika saya berdoa 3 kali salam Maria dalam pergumulan hidup saya, itu selalu ada jawaban. Dia menolong saya. Bersama Bunda Maria saya berdoa. Bahkan diumumkan oleh gereja, saya menyampaikan di gereja diumumkan. Nah, ini bagaimana ini pengaruh Bunda Maria sangat kuat sekali dalam kehidupan kita sebagai umat Katolik. Dibandingin yang tadi ada degradasi malaikat itu. Terima kasih, Bapak sekali. Silakan komentar. Ya, di gereja itu kita diberi banyak sarana. Itulah kekayaan di dalam gereja Katolik. Ya, kita punya kekayaan luar biasa. Termasuk Maria itu kan devosi kepada Maria itu luar biasa. Dan saya katakan jangan diabaikan. Tapi kita juga punya devosi kepada malaikat, ya, kepada para santo-santa. Itu tidak apa-apa. Jadi bisa kombinasikan. Hanya saya katakan di sini, kita punya pilihan-pilihan juga. Ya. Selain kepada Maria, kepada para malaikat. Nah, di dalam gereja Katolik, mengapa mungkin malaikat sekarang menurun? Karena orang lebih merasakan sentuhan-sentuhan Maria di dalam kehidupannya, ya, khususnya doa rosario. Itu kan terbukti mujarabnya luar biasa. Gimana orang berdoa rosario, rasakan kehadiran Maria, rasakan kedahsyatannya, efeknya. Ya, bahkan dengan doa rosario juga bisa ngusir setan, ngusir iblis, kan nyata. Nah, itu yang dialami oleh jemaat. Jadi kita tidak boleh menutup mata. Ada banyak devosi, tapi masing-masing bisa memilih. Kalau Anda mau fokus ke Maria, ya silakan. Nah, tapi jangan lupa bisa juga ke para malaikat. Itu kekayaan kita banyak. Orang bisa pilih ya, yang mana dia cocok bagi dia, itu yang dia pakai. Ya, tidak ada ditekankan wajib begini, wajib begitu. Enggak. Ini kekayaan. Ya. Devosi itu kekayaan-kekayaan dalam gereja yang kita bisa gunakan. Nah, saya hanya katakan di sini, devosi kepada malaikat itu mundur sekali di dalam gereja. Ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Karena sering dilihat malaikat itu cuma konsep yang terminus yang mau mengungkapkan perantara Allah dan manusia. Karena Allah mau menyampaikan sesuatu kepada manusia tidak bisa langsung, dia memakai mimpi atau memakai malaikat. Itu sebagai perantara aja, itu hanya terminus. Tetapi di dalam realita, kalau kita lihat di dalam cerita-cerita Alkitab, fakta, itu malaikat itu bukan makhluk khayalan, gitu loh masalahnya. Tapi ada malaikat-malaikat yang hadir di tengah-tengah manusia. Kadang dia bahkan seperti manusia, seperti saudara kita. Nah, orang kalau kan ya sudahlah, kita tidak usah pikir makhluk-makhluk istimewa, lihat aja lah saudara kita yang baik kepada kita, oh itu malaikat saya. Nah, itu kan bisa kan? Oh ini ibu saya itu malaikat saya yang selalu melindungi saya. Jadi orang lebih lihat ke sana. Ya. Ya tidak salah, tapi konsep itu bahwa Allah lindungi saya, bimbing saya. Nah, di dalam pertemuan ini saya mau katakan kita jangan lihat hanya itu abstrak ya, terminus saja. Tapi memang ada makhluk yang Tuhan ciptakan memang dari sononya roh. Dan itu juga untuk menuntun kita. Gitu. Ya, sebenarnya. Jadi silakan, Maria jangan ditinggalkan. Itu memang sudah jelas sekali. Kita tidak perlu tinggalkan Maria, bahkan harus dikembangkan. Tapi ini ada lagi yang tambahan, kalau mau lagi, kan banyak kita kekayaannya di situ. Terima kasih Pak Paskalis. Ya. Pak Rufus, terima kasih banyak Pak Rufus, semoga menjawab. Saya akan coba bacakan Pak Paskalis dari ini banyak sekali Pak Paskalis. Saya akan bacakan coba dari Ibu Bernadette. Pak Paskalis, setiap manusia kan memiliki malaikat pelindung. Nah, bila terjadi sebuah kemalangan terhadap orang tersebut, apakah berarti malaikat pelindungnya gagal dalam menjalankan tugas, Pak Paskalis? Terima kasih. Tadi saya katakan, malaikat itu bisa bertindak ketika kita perhatikan.
ya, ketika kita ikuti jalannya. Nah, masalahnya seringkali ketika dia memberikan kita petunjuk, ya, kita tidak menyadari. Misalnya, kamu jangan masuk ke sana. Nah, kita tidak perhatikan peringatan dia, kita nyemplung ke situ. Nah, itu yang terjadi. Maka itu kepekaan, adanya malaikat di sisi kita yang menuntun kita, ini yang perlu dikembangkan. Lewat apa? Ya lewat doa. Karena dengan doa itu kan seperti kita ada kontak kan. Oh, malaikat Tuhan lindungi saya. Oh, tiba-tiba saya tidak mau masuk situ. Seperti saya dibelokkan. Oh, sebenarnya jadi kepekaan kita membuat kita menggerak sesuai dengan yang dibuat oleh malaikat. Karena malaikat tidak bisa maksa kita. Oh, kamu udah tak banting kamu ya, tak bawa ke sana. Nah, itu tidak bisa. Jadi perlu ada kerjasama di pihak kita. Nah, kalau betul-betul kita memasrahkan diri kepada dia, nah, perlindungannya itu kadang-kadang bisa muncul, bisa kita rasakan. Nah, seandainya kita seperti imam tadi yang dia sadari, kok dia bisa keluar dari bawah mobil itu. Ya, misalkan dia masuk ke dalam mobil, dia ditabrak gitu, keluar dari dalam mobil itu dari belakangnya, mungkin gardennya agak tinggi, kita nggak tahu kan. Tapi bagaimanapun iman dia mengatakan ini malaikat yang lindungi saya. Tapi kalau dia tidak ada devosi kepada malaikat, dia bilang, oh selamat ya, untung aku begini ya, untung gardennya tinggi. Kan dia paling ngomong gitu kan. Nah kan dia katakan ada malaikat yang nolong saya. Oh ini kebetulan gardennya tinggi, jadi aku nggak kena. Nah paling gitu kan. Nggak sampai dia lihat ini karya Tuhan, karya malaikat yang menolong dia. Gitu, kesadaran-kesadaran itu. Karena apa? Tadi saya katakan, nanti kita penuh syukur. Ada satu kesadaran Allah tolong saya, itu pentingnya devosi-devosi itu. Membuat kita penuh syukur, yakin di dalam hidup kita ketika kita melangkah. Gitu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Paskalis. Pak Paskalis, pertanyaan berikutnya dari Ibu Lucia. Pak Paskalis, apakah santa dan para santa dan santo yang namanya kita gunakan untuk nama baptis kita juga berdoa dan menjaga kita di surga? Sebetulnya tujuan utama nama baptis yang kita terima itu adalah untuk mengingatkan kita punya tokoh-tokoh tertentu yang harus kita tiru, yang harus kita teladani. Itu sebenarnya lebih utama di situ. Jadi kita melihat kehidupan dia, keutamaan-keutamaannya yang bisa kita tiru di dalam kehidupan kita. Jadi teladan, lebih di situ. Nah, kalau Anda kemudian kembangkan, Anda berdoa kepada dia, mohon perlindungan, yaitu urusan kedua, ya, tingkat kedua. Tapi yang utama itu mencari apa itu teladannya, supaya kita mengambil nilai-nilai utama dari santo santa itu. Bukan berarti ketika kita ambil namanya, dia otomatis ditugaskan Tuhan, jaga tuh, namamu dipakai loh. Nah, bukan ya. Bukan dalam arti itu, tapi lebih ke teladan. Ya, gambaran itu. Nah, kita kalau memakai nama orang, lu kan otomatis ada tertentu kita ingat dia. Saya malah nggak pernah memanggil santo saya Paskalis itu, hampir nggak pernah saya. Ya, saya lebih ke lihat Paskah aja. Jadi tidak terlalu lihat santo, tapi mungkin gambaran ya, teladan yang bisa diambil di situ. Gitu. Ya. Baik, Pak Paskalis, terima kasih. Pak Paskalis, berikutnya Pak, ini dari Ibu Yani. Pak Paskalis, ketika seseorang itu wafat, bagaimana dengan malaikat pelindung mereka, Pak? Terima kasih. Sebetulnya itu tetap ya, malaikat pelindung itu selalu diberikan kepada setiap manusia. Nah, mengapa dikatakan ke anak kecil? Karena kan anak kecil itu lebih butuh bimbingan kan, lebih butuh tuntunan, lalu digambarkan ya seperti anak kecil. Nah, kita semua kan mesti kecil di hadapan Allah. Barang siapa ingin tidak menjadi seperti anak kecil ini, dia tidak layak untuk kerajaan surga. Soalnya kita semua itu anak kecil di hadapan Tuhan yang perlu dibimbing, dituntun. Nah, mengapa mereka itu dihubungkan dengan anak kecil sepertinya? Ya karena tugas dia menuntun kan. Orang tua kalau dituntun kan itu sudah bagus juga kan, yang sudah nggak kuat jalan kan dituntun juga kan. Jalan, tapi kalau orang lagi kuat-kuatnya nggak mau dituntun. Tapi mereka yang tua itu perlu dituntun, perlu dibimbing di situ. Itu jadi jangan hanya dilihat waktu kecil aja kita punya malaikat dalam seluruh hidup kita. Ya, gitu. Baik. Paskalis, terima kasih. Pak Paskalis, satu pertanyaan sebelum nanti Pak Paskalis lanjutkan ya Pak ya. Dari Suster Susana Pak Paskalis, Bunda Maria di surga itu teratas
dari antara para malaikat ya Pak. Karena ketika naik ke surga kan dijemput oleh para malaikat. Terima kasih Pak. Nah, sekali lagi ini gambaran yang ditunjukkan kepada kita. Di atas itu kan ada penghuni surga, anak yang disebut anak-anak Allah, yang kita beri nama tadi malaikat, ya, benih Elohim, makhluk-makhluk surgawi itu kita beri dia gelar malaikat, karena dia diciptakan dari sononya itu adalah roh yang murni, tidak punya badan. Nah, di dalam konsep kekristenan, malaikat itu sebetulnya tidak lebih tinggi daripada manusia. Itu. Karena dia tugasnya apa? Melayani manusia. Manusia itu justru makhluk yang tinggi. Maka Yesus yang menjadi manusia yang sungguh sempurna, lalu dia duduknya tinggi dilayani para malaikat. Begitu juga Maria. Apalagi Maria ibu Yesus, ya, dia sebenarnya posisi dia setelah dia naik ke surga tentu lebih tinggi daripada posisi para malaikat, ya, termasuk kita nanti. Sebenarnya malaikat itu diciptakan oleh Tuhan untuk, ya, dibayangkan untuk melayani manusia. Maka itu dia sering diutus seperti Tobias, ya, datang temani, bantu dia, lalu dia pergi. Hanya untungnya dia nggak repot seperti kita punya badan kan. Kita punya badan ini bikin kita banyak terjerumus ke dalam dosa ini. Nah itu perlu bimbingan dari malaikat. Tapi malaikat itu di bawah kita. Dia juga nggak bisa paksa kita. Kalau kita nggak mau, ya udah, gitu. Karena dia kan pelayan, melayani, utusan, kabar ini loh. Kamu mau nggak mau ya gimana? Urusan saya, kan gitu. Itu posisinya. Maka Maria betul dia ratu para malaikat, ya, ratu orang surgawi, tinggi dia posisinya di situ. Jadi kalau Pak Rufus katakan tetap devosi kepada Maria, ya bagus. Jadi jangan khawatir, tapi tidak perlu harus membuang devosi kepada malaikat. Ini tambahan yang memperkaya kita di dalam kehidupan kita. Gereja tuh punya banyak devosi. Devosi kepada santo santa, kepada malaikat. Saya di sini hanya katakan eman devosi malaikat ini kok lama-lama hilang gitu loh, mengecil. Bahkan tadi Angelus pun, doa malaikat Tuhan itu dianggap sebetulnya orang lebih lihat membayangkan itu kepada Maria. Padahal namanya itu doa Angelus. Angelus itu kan malaikat. Sebenarnya ada devosi kepada malaikat, tapi karena otak kita itu lebih ke Maria, jadi kita malah pikirnya ke Maria. Nggak tahu, coba dicek. Orang kalau doa itu pikirannya ke Maria atau ke malaikat? Coba lihat di situ. Ya kan lebih ke Maria kan orang berpikir di situ. Itu. Baik Pak Paskalis, Ya. Terima kasih. Pak Paskalis, ini pertanyaan saya stop dulu. Saya kembalikan ke Pak Paskalis dulu Pak. Silakan Pak. Jadi tidak banyak, jadi ditambahkan saya sedikit tentang sampai di mana saya tadi. Jadi memang di pertanyaan akan lebih konkret ya yang kita bisa masukkan. Jadi di dalam pemahaman kita, jadi ke status kita sebagai anak Allah. Jadi kan tadi konsep para kudus itu kan orang-orang yang dipisahkan, dikhususkan bagi Allah. Nah, orang-orang yang dikhususkan bagi Allah itu sebetulnya semuanya adalah orang-orang Kristen. Kita semua orang-orang yang dikhususkan. Nah, di dunia ini lalu dibedakan antara orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang kudus. Nah, di kudus diartikan ini, ya, di dalam perintah menjadi kudus, hendaklah kamu kudus. Ini sebetulnya orang yang dikhususkan, tetapi di konsep kita, kudus itu sering diartikan tidak berdosa. Nah itu, di dalam perkembangan artinya. Padahal makna dasarnya itu ketika kita mengkhususkan diri kita bagi Allah. Jadi ketika Yesus membaca perjanjian lama, hendaklah kamu kudus seperti aku Tuhanmu adalah kudus, yang telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Jadi kamu tak khususkan bagiku. Jadi dibalik mengkhususkan seseorang bagi Allah, artinya dia betul-betul mempersembahkan dirinya pada Allah, membangun relasi yang khusus dengan Allah, dia menjadi orang kudus, orang khusus.
Nah, akibat ini ketika disalahpahami, dia malah menjadi sombong, menganggap dirinya lebih dari yang lain. Ini kan berbahaya. Akhirnya cara pikirnya semua memisah-misahkan. Hukum-hukum pun dibuat dengan cara pikir khusus itu, pemisahan. Maka ada haram, ada halal, ada tahir, ada najis. Ada Yahudi, non-Yahudi, ada beragama, ada kafir. Jadi cara pikir melihat kudus dengan cara begitu merusak. Merusak orang jadi sombong. Padahal Allah maksudkan, saya khususkan kamu supaya kamu membangun relasi dengan saya. Kamu sadar, saya ini kudus. Dan kamu tidak jatuh dalam dosa-dosa itu. Oleh karena itu Yesus ketika membaca teks ini, dia ganti. Karena itu haruslah kamu sempurna. Seperti Bapamu di surga, sempurna adanya. Yang memberikan matahari baik kepada orang berdosa maupun kepada orang baik. Bukan lagi memisahkan kudus itu. Dia mengkhususkan diri pada Tuhan, tapi bukan misah. Justru menyatu ketika ada orang kusta yang dulu dipisahkan karena dianggap najis. Yesus justru ajak mereka rangkul, dekati. Kamu ketika bergaul dengan orang berdosa, karena kamu kudus, justru orang berdosa itu yang jadi baik, bukan kau yang jadi berdosa. Pendekatannya berbeda. Karena itu Yesus di Lukas katakan, ketika dia membaca kuduslah kamu, hendaklah kamu murah hati, seperti Bapamu adalah murah hati. Ini sekarang kekudusan tuh di sana. Ketika orang seperti Bapa, tidak banyak membeda-bedakan, ketika dia murah hati kepada semua orang, ketika dia berbuat kasih. Di situ sekarang kekudusan itu diletakkan, bukan memisah-misahkan. Nah, ketika orang mencapai di situ, lihat, gimana apakah kudus itu lalu berarti tidak berdosa? Maka ke sana, di dalam pengertian berikutnya, memang orang lalu melihat ketika kita menyatu dengan Allah, ketika kita murah hati seperti Allah, pelan-pelan memang kekudusan dikaitkan dengan tidak berbuat dosa. Ke situ akhirnya kesempurnaan itu akhirnya mengacu ke sana juga. Oleh karena itu Yohanes misalnya membedakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Dia katakan, kalau kamu bilang kamu tidak berdosa, nggak bisa. Karena kita, walaupun kita kudus, kita orang berdosa. Tetapi orang berdosa yang menyadari dosanya. Ketika kita katakan saya tidak berdosa, kita tidak pernah bertobat. Padahal kekudusan itu terjadi lewat pertobatan. Lalu dia katakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Sebab benih ilahi sudah ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Ini, di konsep kekudusan sekarang, sadari saya manusia memang berdosa. Tetapi tidak terus-menerus. Sadar ada benih ilahi yang di dalam diri saya, lalu itulah yang membuat saya keluar dari perbuatan dosa. Dengan ini kita menjadi kudus. Tidak terus-menerus. Jadi tanda khas orang yang lahir, anak-anak Allah itulah orang-orang kudus. Yang sadar dia berdosa, tetapi kemudian dia bertobat dan tidak terus-menerus berbuat dosa. Ini banyak teks-teks ya. Jadi setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi itu muncul. Jadi ada gambaran di dalam dunia Yohanes, misalnya orang dibedakan antara orang yang hidup di dunia ini, yang masih terlibat di dalam dosa-dosanya, tetapi juga ada orang yang sudah mengenal Allah, yang hidup dalam persekutuan dengan Allah, yang tidak terus-menerus berbuat dosa. Saya kira ke situ ya, kunci kita sekarang untuk menjadi kudus. Saya tekankan di situ ada status kita anak Allah, ya. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi keadaan kita belum dinyatakan. Namun kita tahu
bahwa Bapak Yesus dinyatakan kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sama. Jadi proses anak-anak Allah seperti disebutkan tadi, benih Elohim yang makhluk-makhluk surgawi disebut anak-anak Allah, orang-orang kudus, sudah kita alami di dunia ini. Jadi melalui pembaptisan, status kita itu sebetulnya kita orang kudus. Tetapi belum mencapai kesempurnaan itu. Maka itu janganlah terus-menerus berbuat dosa. Ingat statusmu apa. Status saya itu anak Allah yang hidup di dalam persekutuan dengan Allah, di mana Kristus sebagai kepalanya. Gitu. Jadi siapa Allah yang adalah kasih, maka ini ungkapan dari orang-orang kudus itu pasti hidup di dalam kasih. Itu aja intinya. Siapa orang kudus itu? Orang-orang yang berbuat kasih. Ketika Anda lihat saudara-saudaramu, ya bagaimana mereka membantu orang-orang miskin, bagaimana mereka mengunjungi orang tua yang sakit, yang perlu penghiburan, disitulah Anda lihat orang-orang kudus yang hadir di dunia ini, ya, yang dalam persekutuan dengan mereka juga yang sudah meninggal. Saya kira itu yang mau saya tekankan di dalam pertemuan ini. Oke? Ya. Baik, Pak Paskalis. Terima kasih banyak. Pak Paskalis, ini kita masih ada waktu 3 menit. Apa boleh saya sambung dengan satu pertanyaan ya Pak Paskalis? Tadi ada yang kelewat. Pak Paskalis dari Pak Hieronymus. Pak Paskalis, Mazmur 82 ayat 6. Maksudnya apakah ditujukan kepada malaikat atau kepada manusia, Pak Paskalis? Terima kasih. Mazmur 82 ayat 6. Ayat 6, iya. Itu bunyinya bagaimana? Mazmur 82 ayat 6. Saya lihat dulu ya. Itu dibaca, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggal kamu sekalian. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Ya ini. Jadi ada, ini gambarannya tuh begini. Gambarannya tuh begini. Di surga itu ada yang namanya sidang ilahi. Dewan surgawi. Nah, di dalam dewan surgawi ini, itu orang-orang lain ini, makhluk-makhluk itu bukanlah Allah. Ya, mereka itu anak-anak Allah, ilah-ilah yang menyembah satu yang paling utama adalah Allah sendiri. Jadi di dalam pertemuannya, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah ilah. Jadi Allahnya huruf besar di situ, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Itu malaikat itu, kamu tuh anak-anak dari El Elyon tadi. Karena itu konsep pantheon tadi yang saya katakan. Ada Allah yang tinggi, yang lain tuh bukan Allah lagi. Dulu mereka dianggap Allah. Dalam konsep pantheon, itu ada Allah yang tinggi, yang lain itu ilah-ilah Allah lagi. Tapi Allah yang kelas bawah. Ada kelas tinggi, ada kelas bawah. Nah, di sini sekarang di dalam konsep Yahudi, mereka bukan Allah lagi. Mereka ilah-ilah, makhluk-makhluk ilahi, tapi bukan Allah di situ. Ya, hanya satu Allah itu, mereka itu cuma anak-anaknya. Itu konsepnya. Yang kita sebut malaikat-malaikat tadi. Gitu. Baik Pak Paskalis, terima kasih banyak, sungguh luar biasa ini. Pak Paskalis, kalau boleh nanti materinya ya Pak Paskalis, biar saya bisa bagikan ke teman-teman sekalian. Dan Bapak Ibu, dengan demikian sesi kita di siang hari ini sudah selesai dan kita akan tutup dengan doa penutup. Pak Paskalis, mohon doa penutup ya Pak Paskalis. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur atas pertemuan ini. Kami bersyukur atas malaikat-malaikat yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Semoga Tuhan, kesadaran kami akan kehadiran mereka di sisi kami selalu mengingatkan kami ketika kami ingin berdosa, ketika kami ingin melakukan hal-hal yang buruk, yang bertentangan dengan kehendak-Mu, kami boleh merasakan jewerannya, tarikannya, tegurannya, supaya kami jangan terjerumus pada hal-hal yang negatif. Tuhan,
Buatlah telinga kami lebih peka melihat bisikan malaikat-malaikat ini. Buatlah kaki, tangan kami lebih peka melihat dan merasakan tuntunannya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang sudah kami alami, apa yang sudah kami dapat dari mereka. Dan kiranya hari demi hari kesadaran kami akan semakin tumbuh bahwa malaikat selalu melindungi, menuntun, dan menghantar kami sampai kepada kehidupan yang kekal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Dalam Putra nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak sekali Terima kasih. terima kasih banyak. Terima kasih Pak Saris. Bye-bye. Baik, semua. Minggu depan kita lanjutkan dengan rapture dan eskatologis dari Itu serem nanti rapture ya. Bapak cepat-cepat diangkat ke surga nanti. Baik, terima kasih Bapak sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Andrea. Terima kasih. Terima kasih. Yang Ruth.